Pernah nggak sih kalian merasa hidup kalian tuh udah jalan tapi nggak tahu jalannya kemana? Kali ini kita kedatangan tamu yang udah bantu ratusan ribu anak muda buat nemuin jawaban itu. Halo, welcome back to Banyak Cerita Banyak bareng Sylvie dan Naomi. Episode kali ini bakal beda dari biasanya karena kita bakal ngobrolin sesuatu yang menurut aku kalian semua bakal butuh banget denger ini. Ya, jadi tamu kita hari ini adalah Albert Eggman, founder dari Live Talk Asia. Dan bukan cuma sembarang founder ya. Jadi awal mulanya beliau ini tuh punya sesuatu yang luar biasa, panggilan sederhana, yaitu dengerin curhatan orang gitu. Dan sampai akhirnya bisa bantu banyak anak muda. Banyak itu dari ratusan ribu loh gitu. Jadi kita mau mendengar nanti langsung dari Ko Albert ya, bagaimana dari 100.000 terus sekarang mimpinya bisa 500.000 ya Ko ya, dan pengen transformasi jadi world class leader. Oke, halo Ko Albert. Halo Nomi, halo. Iya. Ya, halo Ko. Halo. Kalau mungkin sebelum kita masuk lebih jauh nih, boleh diceritain dulu nggak Ko, awal Koko bangun Live Talk Asia itu gimana? Kan dengar-dengar tadi awalnya lebih dari Koko dengerin curhatan aja gitu ya. Nah, gimana bisa mulai dari situ bisa sampai Koko akhirnya membangun Live Talk Asia ini? Oke. Jadi sebenarnya sih dimulai dari hal yang sederhana ya. Saya dulu adalah orang yang seperti kita semua bingung hidup mau dibawa kemana. Saya tuh bisanya apa sih, pinternya apa sih gitu ya. Betul. Itu buat kita jadi mikir ya. Saya tuh punya peran apa sih sebenarnya yang bisa saya lakukan di masa depan. Dan di situ saya menemukan bahwa ternyata saya tuh suka ngedengerin kalau orang tuh curhat gitu ya. Dan saya senang banget waktu mendengarkan itu. Jadi bukan cuma satu dua orang ya, tapi saya bisa secara konsistensi tuh bisa mendengarkan orang tuh sehari bisa 3-4 orang, dan saya suka dengerin gitu. Dan waktu saya nanya sama teman-teman saya, kalian seneng gak sih dengerin curhat teman-teman sepanjang dan selama itu? Mereka bilang, aduh tuh menderita banget. Gue masih punya banyak kerjaan banget, kenapa harus ngurusin orang lain gitu ya? Iya. Tapi itu buat saya sebuah kesenangan, kenikmatan gitu. Jadi saya pikir ada nggak sih kerjaan yang saya bisa dengerin orang, tapi bukan cuma ngedengerin orang, ngerti akar masalahnya dan bisa membantu mereka mengalami transformasi hidup. So dari sana kenapa Live Talk Asia itu dimulai sih? Oke. Nah, waktu Koko dengerin curhat itu kan dengar-dengar nih Koko menemukan satu riset nih, ada 6 hal yang dibutuhkan oleh orang. Nah, mungkin bisa cerita nggak kok 6 halnya itu apa gitu? Oke. Jadi sebenarnya saya adalah orang yang salah jurusan ya. Jadi udah salah jurusan, bingung mau kerja apa dulu ya. Dan saya ngeliat makin ke depan nih, banyak anak-anak muda kita juga pasti akan kebingungan mengalami hal yang sama. Dan dari sana saya punya sebuah kegelisahan hati, gimana sih cara bantu supaya anak-anak muda kita jangan sampai salah meng-create sebuah planning kehidupan. Dan akhirnya saya melakukan sebuah research di mana saya ngumpulin 1.000 orang, saya lakukan tes 1.000 orang, dan kita melakukan interview, dan kita melihat sebuah pola dari mana sih orang tuh bisa yakin sama tujuan hidupnya dan mereka senang jalaninnya. Dan kita ambil sampel juga dari mana orang yang merasa dia yakin tapi nggak sesuai jalannya hidupnya gitu ya. Dan waktu kita menggabungkan kedua hal tersebut, keluarlah sebuah pattern yaitu 6P tadi. Nah, 6P ini saya ambil dari nama saya itu 6P Eggman's Career Framework. Jadi idenya adalah kalau orang tuh mau menemukan kerjaan di kehidupan, purpose di masa depan, dia harus melewati 6 pengenalan hal ini. Gitu. Gitu Tahapnya ya. gitu ya. Tahapannya benar. Oke. Bisa dijelasin nggak kok 6 P-nya itu apa aja? Oke. Yang pertama, seseorang tuh wajib banget tahu yang namanya potentials. Saya tuh bisanya apa sih, saya kuatnya di mana gitu ya. Yang secara naturally orang ngelakuin tuh butuh effort, tapi buat saya tuh something yang sangat cepat sekali dapat dilakukan. Secara natural ya. Natural, benar. Dan ada satu teori juga mengatakan ada 9 jenis kecerdasan manusia. Dan kita semua memilah yang mana sih kecerdasan kita secara naturally. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bicara tentang personality. Ada orang yang punya kemampuannya tapi nggak senang kerja di bidang tersebut. Contoh misalnya saya pintar banget desain nih, tapi kalau desain jadi pekerjaan setiap hari, secara personality belum tentu saya menikmati. Gitu ya. Karena ada buat orang, saya pintar gambar, saya senang gambar, tapi itu hanya hobi, saya senang sebagai pelarian emosi saya, lagi kesel, marah gitu. Tapi kalau disuruh jadi kerja, jadi stres saya gitu ya. Personality itu penting. Nah, itu yang ketiga, passion.
gitu ya. Semua orang bilang follow your passion gitu. Itu penting banget, tetapi banyak orang salah mendefinisikan sebuah passion. Nah, simply passion itu adalah suatu hal yang kita lakukan yang tidak nyaman, yang sebenarnya tidak nyaman tapi kita sangat menikmatinya gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah purpose to grow. Jadi orang harus tahu nilai dirinya apa. Contoh misalnya ada orang yang senang nilai dirinya tuh berbasis resiko. Berarti pekerjaan-pekerjaan dipilih juga pasti berhubungan dengan risk karena itu value dirinya. Ada orang yang lebih senang basisnya adalah ya mengabdi kepada sosial, makanya lebih senang hal-hal yang terkait dengan sosial, membantu orang lain. Nah, setelah 4 itu ketemu, kita akan memahami fondasi diri. Baru dari situ masuk ke purpose dan juga opportunity. Jadi purpose opportunity berkata bahwa apa sih dunia ini punya masalah, tantangan apa sih yang saya tuh mau jadikan tujuan, saya mau solve dan saya mau jadikan sebuah kesempatan. Baru dari situ kita ngomongin yang terakhir adalah profit. Gimana sih ngasilin duit dari semua hal ini? Jadi kalau kita udah tahu apa yang kita mampu, senang, menjadi jiwa kita, menjadi nilai kita, menjadi sebuah solusi yang kita mau berikan dan bisa menghasilkan uang, tentu akan jadi sebuah planning yang sangat menarik sih untuk dijalani. Gitu sih kira-kira. 6P itu apakah memang berurutan kok harus mulai dari tadi awal dulu? P yang pertama dan sampai akhir itu, atau sebenarnya bisa menemukan random, maksudnya nggak perlu urutan kayak gitu, dan mana biasanya yang paling sering diabaikan atau yang Koko lihat yang orang paling jarang untuk bahas ataupun sulit untuk menemukan tapi dampaknya sebenarnya itu paling besar gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara berurutan, harus berurutan karena itu sebuah fase penemuan ya. Karena yang paling gampang kan orang menemukan saya bisanya apa dulu. Itu sebenarnya yang paling mudah. Potensial tadi itu. Benar. Lalu yang paling krusial, pertanyaan basically semuanya krusial, tetapi mungkin ada satu hal yang seringkali disalahpahami orang, yaitu passion. Gitu ya. Oh iya betul. Banyak orang bilang follow your passions. Ya. Zaman sekarang semua passion. Benar. Sehingga orang berpikir pokoknya apa yang saya senengin saya jalanin sebagai pekerjaan. Tapi masalahnya waktu mereka menjalani di sebuah pekerjaan, mereka nggak suka gitu, dengan kesulitannya, dengan penderitaannya gitu. Nah, sebenarnya passion itu berasal dari kata patio, dari kata Yunani ya, yang berhubungan dengan kata menderita. Jadi sebenarnya baru tahu ya. Iya, jadi sebenarnya passion itu bicara sesuatu yang kita suka menderita di dalamnya. It's worth it. Gitu. Jadi orang cuma berpikir nyamannya, senangnya gitu. Betul. Padahal sebenarnya ada bagian penderitaan itu loh, mau nggak sih kita ambil sebagai pain gitu ya. Dan itu menjadikan kita suatu hal yang menarik. Buat saya ngedengar orang 8 jam 9 jam ngobrol sama saya, konsultasi dan konseling gitu ya, pernah sampai 12 jam, buat saya kesenangan dan kenikmatan. Tapi buat orang lain penderitaan yang mungkin mereka nggak mau alami gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu sih. Sama Nobi. Iya. Selama ini aku salah kaprah dong soal passion. Iya benar. Nah, kalau menurut aku sendiri nih, aku jadi kepikiran, kalau passion sama calling sama nggak kok? Oke. Jadi kalau dibilang sama apa enggak, tentu berbeda. Kalau passion kan berasal daripada kita sendiri. Apa yang saya senangi, apa yang saya suka jalani di dalam sebuah pain gitu ya. Kalau calling bicara sesuatu hal yang sesuatu yang jauh di masa depan, sesuatu yang bentuknya adalah sebuah panggilan, bukan sekedar panggilan hati, bukan sekedar panggilan jiwa, tapi sebuah purpose yang bukan lagi ngelihat kepada diri saya sendiri, gitu. Jadi beyond diri kita sendiri. Jadi levelnya beda sih. Contoh kalau kita ngomong passion gitu ya, ujung-ujungnya adalah ya saya menderita sih, tapi saya masih menikmati, saya seneng nih gitu. Tapi kalau calling nggak bicara saya menikmatinya gitu, tapi orang lain menikmatinya. That's calling. Udah, kalau yang passion itu jadi kayak inward, calling outward ya. Betul, bener banget. Oke. Nah, ngomongin soal passion nih kok, untuk kita tahu passion kita kan berarti kita mesti mengenal diri kita sendiri juga ya kok. Nah, seberapa penting sih kok pengenalan kita akan diri sendiri ini gitu ya? Kalau kita nggak mengenal diri sendiri, efeknya tuh sampai sejauh apa gitu? Nah, yang kalau Koko lihat nih seringnya bisa jadi akar banyak masalah lain nggak kalau kita nggak menemukan atau nggak kenal diri kita sendiri gitu? Justru gini, zaman dulu nih, pas zaman saya lahir dulu ya, kita tuh jadi lebih banyak kenal diri sendiri. Kenapa? Karena ada waktu untuk kita mikir ke dalam diri. Tapi kalau sekarang kita bisa dibilang susah banget cari waktu untuk mengenal ke dalam diri. Contohnya sekarang gini, ketakutan anak zaman dulu apa sih gitu ya? Ketakutan anak zaman dulu ya istilahnya kita nggak bisa keluar main sama teman, let's say gitu ya. Kalau zaman sekarang wifi mati sebentar aja kita udah bingung mau ngapain gitu ya. Sehingga kebosanan menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk diatasi.
Padahal sebenarnya rasa bosan itu adalah sebuah momen di mana seorang tuh lahirnya kreativitas, lahirnya pengenalan diri. Makanya kalau kita lihat ya zaman dulu permainan-permainan seperti kayak congklak, polisi maling gitu ya, itu muncul banget gitu. Tapi zaman sekarang hal-hal kreatif itu nggak muncul lagi karena seseorang tuh nggak menggali dirinya, nggak mengenal dirinya. Dan pada seseorang nggak mengenal dirinya, satu hal udah pasti, mereka akan kehilangan tujuan, kehilangan kekuatan, karena mereka nggak kenal, dan akibatnya yang muncul apa? Perbandingan diri. Makanya mental health menjadi suatu hal yang sangat jadi isu besar ya. Betul, karena yang masalah ketidakpengenalan akan identitas diri sendiri gitu sih. Oke. Nah, dengar-dengar kan kalau berarti banyak menangani anak-anak usia 20-an ya, yang mungkin di awal-awal baru mau masuk kuliah, mencari jurusan. Nah, biasanya kebingungan apa sih yang dihadapi oleh anak-anak muda pada saat mereka mau memilih jurusan ataupun menentukan tujuan hidupnya tuh mau kemana gitu kok? Oke. Nah, masalahnya anak muda zaman sekarang ya, kalau dari pengalaman saya ngeliat banyak anak-anak muda tuh kayak berpikir apa sih kerja yang ngasilin duit doang gitu ya. Which is nggak salah sama sekali, benar. Tapi loncat langsung ke profit jadinya ya. Iya, betul. Itu pertama satu. Akhirnya mereka mau mencapai sesuatu secara keuntungan tapi nggak ngerti feature sendiri-sendiri. Nah, kenapa saya bilang itu? Karena saya pun pernah mengalaminya demi uang gitu ya. Akhirnya saya senang sih jalanin, tetapi saya nggak ngerasa ini diri saya gitu. Jadi kalau kembali lagi sama pertanyaan, apa sih kebanyakan orang tuh cuman lihat kepada pertama profit. Yang kedua adalah mereka cuma berpikir begini, ya udahlah yang penting aku kuliah dulu, nanti setelah kuliah let's see kita bisa ngapain gitu ya. Banyak banget anak muda seperti itu. Yang ketiga adalah banyak anak muda karena nggak ngerti purpose secara jelas dalam kehidupannya. Akibatnya mereka cuma ngejalanin aja kehidupan. Which is yang diekspektasikan adalah ya udah yang penting kuliah happy, gue mau jalan hidup tuh happy. Sedangkan kita tahu bahwa kalau kita sudah masuk dalam dunia kerja, happiness itu bukan lagi bicara tentang kenyamanan, tapi sebuah perjuangan. Nah, ini mindset ini yang seringkali membuat dalam pengalaman saya anak-anak muda seringkali miskonsepsi. Akhirnya milih jurusan yang senang, aku mampu, aku bisa, aku happy. Tapi kita nggak pernah starting from the end. Padahal starting from the end, finding the purpose itu dan menemukan diri sendiri adalah proses yang penting banget gitu dia dari kehidupan. Betul. Gitu sih. Iya. Nah, dengan maraknya juga nih kok hari-hari ini kan banyak banget AI ya, gitu. Dan AI itu bahkan ya nggak sedikit orang yang di lay off ya karena AI ini. Jadi gaya kerja sudah berubah. Terus yang tadi mungkin itu keahlian kita tiba-tiba dirubah, sudah dimiliki oleh AI. Nah, itu gimana tuh kok caranya akhirnya menemukan diri sendiri tapi zaman sekarang yang penuh fitur-fitur lain gitu. Betul. Jadi sebenarnya gini sih, di Indonesia sendiri kita itu terbiasa menjadi consumer. Indonesia itu negara konsumer, makanya produksi sesuatu tuh nggak banyak di Indonesia. Maksudnya yang benar-benar lokal Indonesia itu sangat sedikit dibandingkan dengan luar negeri yang bisa memproduksi obat-obatannya sendiri, gitu ya, riset sendiri. Indonesia tuh cuma consuming. Makanya generasi kita tuh tercipta menikmati daripada meng-create sesuatu. Nah, dengan adanya AI, sebenarnya kita tuh punya peluang untuk creating sesuatu yang baru sebenarnya ya. Tapi masalahnya anak-anak muda kita gitu ya, karena udah terbiasa pakai AI. Saya kan sering muter ke sekolah ya. Banyak guru BK bilang gini, anak-anak ngerjain paper gitu ya, mereka semua bahkan mereka lupa untuk ngilangin kata-kata ChatGPT yang paling terakhir gitu ya. Ada lagi nggak yang saya bisa bantu? Itu sampai di copy paste gitu. Gitu. Dan itu nggak cuma di satu sekolah, itu banyak sekolah yang ngelakuin gitu. Dan sampai guru-guru merasa gini, kita kebingungan nih ngurusin dunia AI. Akibatnya pemerintah mengambil satu kebijakan, anak-anak nggak boleh pakai AI gitu ya. Gara-gara supaya anak nggak memakai cara yang curang, akhirnya pakai otak gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya kalau kita lihat dari negara-negara maju, negara-negara yang udah paham, yang mindset adalah creator, sebenarnya mereka justru belajar dari usia muda karena mentalnya udah benar. Nah, kan masalah mental ya. Menggunakan teknologi kan pedang bermata dua. Ini bisa kita pakai untuk hal yang baik, tapi juga bisa merusak kita. Nah, masalah itu sih. Jadi kalau ditanya gimana ya, sebenarnya mengembangkan mental creator, bukan mental consumer. Itu yang sebenarnya yang banyak anak muda missing out sih. Makanya kan banyak anak muda, aku mau happy, mau seneng, mau hidup yang layak, hidup yang menyenangkan gitu ya. Itu jadi mindset yang seringkali dalam pandangan saya, dalam pengalaman saya itu yang banyak terjadi sih. Ya, dan balik lagi untuk jadi punya mental creator itu 4P pertama yang tadi kau bilang basicnya. 6P. Betul. 6 ya. 6P 6P itu harus
beres. Yes. Sambil diberesin lah ya, Bener. supaya semakin paham bahwa kita memang punya jiwa creator masing-masing kita, Betul ya, banget, bukan betul banget. consume aja gitu. Setuju Ya. banget, betul. Oke, dan nah dengan AI ini juga kok, zaman ini kan banyak sekali cara kita menemukan diri sendiri nih kok. Kalau dulu mungkin lewat psikolog dan lain-lain. Kalau sekarang kan bahkan AI bisa bantuin kita nih. Iya. Mungkin ada yang memilih untuk nanyanya ke AI, ada yang pakai alat tes, ada yang cek MBTI, ada juga yang suka nanya ke temennya tentang personality atau tentang mereka. Nah, Iya. supaya nggak kebablasan tuh gimana ya, Kue? Maksudnya, ya kadang kan nggak sedikit juga ya yang ketika nanya AI ternyata ujungnya juga nggak dapat jawaban juga, malah makin bingung gitu. Nah, Betul. ngebatasinnya gimana nih kok? Betul. Sebenarnya membatasinya adalah memahaminya sih sebenarnya ya, bahwa AI itu kan memberikan sebuah gambaran yang tentu tidak sevalid kalau kita kayak contoh kalau kita mengalami kondisi-kondisi mental gitu ya. Kalau psikolog ngomong kan penggaliannya lebih ke rasa, emotion, itu kan yang istilahnya si AI nggak bisa akses ya. AI bisa memberikan prediction, tapi tentu predictionnya apakah pasti sesuai atau tidak nggak ada yang tahu. Karena AI itu kan based on prompting pada dasarnya. Jadi seberapa baik prompting yang kita berikan, contoh saya kepribadian apa ya, saya suka berenang, saya suka begini. Kalau cuma dari hal kecil begitu ya akan kasih data berdasar hal yang simple, karena berdasar prompting kita. Tapi kalau ahli itu kan pasti dari sebuah data yang memang sudah tersertifikasi, dilihat secara holistik ya. Jadi bagaimana pertanyaannya kembali, membatasi diri gimana? Menyadari bahwa AI bukanlah jawaban satu-satunya gitu. Orang kalau kita dalam mengalami kondisi, contoh ya kita kepribadian, ya sudah pasti harus pergi ke psikolog. Jadi mencari ahlinya langsung yang bisa akses kepada rasa, itulah yang jawabannya. Nah, tapi memang ada banyak anak-anak yang ngerasa males ke psikolog gitu ya. Kamu orang cerita itu capek. Memang ada yang seperti itu. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu, ya menurut saya AI bisa, tapi bisa memberikan gambaran, tapi juga bisa misdiagnose, yang jadi makin parah dan gak dapat solusi. Nah, jadi pertanyaan membatasi diri gimana ya? Udah pasti kembali ke diri masing-masing dengan memahami kebenaran ini. Itu sih Romi dan Sylvie. Iya. Dan jadi mencari identitas sama kepribadian itu sama nggak sih kok? Oke. Nah, jadi banyak orang kan gini. Saya selalu kalau sama anak muda ya, saya tanya, coba jelasin siapa diri kamu. Semua anak muda pasti akan jelasin kira-kira hobinya, dia kuliah di mana, kerjanya apa, usianya berapa. Nah, itu kan adalah sebenarnya status. Itu bukan identitas ya pada dasarnya. Dan identitas itu nggak selalu bicara tentang kepribadian. Oh, saya orangnya introvert, saya extrovert. Itu bukan identity. Gitu. Jadi kita nggak boleh menyamakan. Oh, kalau saya orang introvert berarti selamanya identitas saya adalah orang yang pendiam. Nah, kenapa saya ngomong kayak gini? Karena ini based on my life experience basically. Saya adalah orang yang dulunya very introvert karena saya dibully selama 3 tahun, dan di situ karena dibully, tekanan trauma gitu ya, saya jadi orang yang pendiam, pemalu, nggak berani public speaking. Kalau disuruh ke depan, merasa di spotlight akan dijudge gitu ya. Saya ngerasa kepribadian saya itu memang pendiam, pemalu. Memang saya memang orang yang nggak pintar komunikasi. Itu jadi kepribadian saya. Kalau saya percaya itu kepribadian saya, selama-lamanya saya akan jadi orang yang di dalam kotak tersebut. Tapi bagusnya saya belajar untuk mengenali sebenarnya apakah memang saya orang yang begini nggak sih, atau karena saya membentuk diri saya karena dasar ketakutan saya sendiri. Nah, akhirnya saya ada di titik di mana saya udah capek dengan kepribadian yang membuat saya tuh jadi kelihatan kecil, lemah gitu ya. Akhirnya suatu hari saya mengambil keputusan untuk menghadapi semua ketakutan saya. Jadi waktu itu saya belajar, siapa mau presentasi, saya angkat tangan dulu, saya maju dulu, nggak tahu mau ngomong apa, orang ketawain bodo amat. Karena saya udah di kondisi paling bawah gitu ya. Jadi saya lakukan semua yang saya takutkan. Ternyata surprisingly, waktu saya ngelakuin semua yang saya takutkan, saya nggak lagi takut ngelakuin apa yang dulunya saya takutin. Akhirnya muncul tuh sisi ekstrovertnya, sisi bisa berkomunikasinya, sisi bisa presentasinya, sisi ketemu orang baru, yang dulu saya paling aib ngelakuin itu gitu, paling nggak mau lah gitu ya. Terus saya baru mengenali, oh ternyata kepribadian adalah something yang kita mold gitu. Tapi identity adalah suatu hal yang memang kita yakini terhadap diri kita di dalam kehidupan kita di masa depan. Itu bedanya sih Romi sama Sylvie.
Jadi banyak orang tuh cuman saya based on my personality. Padahal yang benar adalah dia harus tahu my identity, karena my identity yang molding semua sisi kehidupan kita. Itu sih bedanya. Nah ini menarik ya tadi yang soal trauma jadi mindset itu kok. Itu kan mungkin banyak anak muda juga yang mengalami hal seperti itu ya. Mungkin dia dibully sama temennya gitu. Jadi memang harus jangan sampai si trauma itu menjadi pemikiran kita, oh saya memang orangnya seperti itu gitu kan. Berarti kita harus bisa kayak kalau betul keluar dari situ dan kita coba dobrak gitu ya pemikiran-pemikiran yang kita selama ini merasa kita seperti itu. Nah itu menarik banget ya. Jadi saya juga pribadi belajar banyak banget soal itu kok. Oke. Nih kok aku ada satu pertanyaan. Misalnya nih, kan kita di bisnis kan punya tim nih. Misalnya ada tim aku yang nggak perform gitu. Nah itu pendekatannya seperti apa nih kok biar aku bisa bantu tim aku ini untuk, apakah karena mereka belum menemukan themselves atau apa gitu, mungkin ada tips-tips dari Koko. Jadi sebenarnya kalau kita ambil dalam konteks bisnis ya, pekerjaan, kepemimpinan zaman dulu sama sekarang berbeda. Kalau dulu kita fokusnya masuk ke transactional leadership, gue bayar ya lu kerja gitu ya. Sekarang ada transformational leadership, di mana seorang pemimpin tuh punya tanggung jawab untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin yang di bawahnya. Nah sekarang lanjut ke pertanyaan Nomi gini, gimana caranya seseorang itu sebenarnya akan perform kalau dia punya 3 hal sebenarnya. Secara mental, secara fondasi kehidupan, kalau dia punya 3 di luar identitas kita bicara ya, dia punya 3 hal ini. Yang pertama adalah rasa berharga, yang kedua adalah rasa aman, dan yang ketiga adalah rasa berguna. Nah sebenarnya seorang pemimpin harus instill 3 hal ini di dalam timnya. Karena jika seorang tim batu tadi nggak produktif, dia mungkin merasa nggak berharga gitu ya. Kita bisa membantu dia untuk menemukan diri dia di dalam pekerjaan dan tantangan ini. Akhirnya dia punya harganya gitu ya. Dia merasa dia aman karena tiap kali dia melakukan kesalahan, dia didampingi, dia disupport gitu ya. Dan yang ketiga adalah dia merasa berguna, ada progres dalam apa yang dia kerjakan di dalam perusahaan. Maka dengan 3 hal ini menjadikan seseorang tuh lebih punya ekspektasi untuk melakukan, saya mampu nih, saya mau bangkit, saya pasti bisa. Nah kalau ketidakadaan 3 hal ini tidak dibangun, ya pasti dia akan merasa saya gagal, saya salah, saya disalahin. Akibatnya ya toksik nih, negatif. Nah ini yang terjadi. Nah dengan kita sebagai seorang pemimpin bisa instill itu yang bisa dilakukan. Nah caranya gimana? Ya udah pasti zaman sekarang dengan melakukan sebuah pendampingan. Tadi kata nggak dilepas. Kalau zaman saya kan lepas belajar sendiri. Nah zaman sekarang beda. Coaching, mentoring gitu ya. Exactly, bener. Itu yang perlu dilakukan sih. Itu sih Nomi. Thank you banget kok. Ya aku jadi belajar. Jangan sampai, ya aku juga belajar. Jangan sampai aku yang melakukan mereka jadi merasa kurang berharga atau kurang berguna atau nggak aman gitu ya. Ketika ketemu gitu. Jadi ya penting banget tadi jangan sampai jadi transaction leader gitu, tapi jadi transformational leader. Thank you banget kok tipsnya. Thank you. Udah kan terus kamu udah ada halo dialog, harus disampaikan. Bikin kesan-pesan kok kotak supaya kotak saran supaya memang ada apa bisa feel free di situ. Anonymous boleh, tapi nggak berjalan efektif. Mungkin terus tim HC ngasih ide gimana kalau kita pakai udah digital aja. Begitu digital banyak yang masuk sih. Baru ya. Langsung seru ternyata macam-macam. 1.000 ya. Menduduki peringkat nomor 1. Ya tapi di situ kita jadi dengar. Oke. Iya ya, bagus lah. Sekarang juga kita ada parenting class. Oh ya? Iya. Hebat ya. Parenting class karena ya kita belajar sih karena papa mama kan jaga kita. Maksudnya bagaimana menyemangati kita dan sebagainya. Kunci parenting kan luar biasa sekali. Jadi jangan sampai juga kita udah di coach gitu sama papa mama, tapi timnya juga kurang di coach gitu. Kurang punya role model ataupun kita nggak mengajarkan mereka parenting seperti apa. Jadi parenting itu udah 4 batch. Terus tahun ini baru kita mulai juga financial management. Wow. Jadi kelas-kelas buat internal lah. Keren banget ya. Dari KBC, mini KBC. Mini KBC. Bener memang mini KBC. Saya 3 hari rasa soalnya aja. Iya hebat loh. Iyalah. Iya, jangan sampai kita jago tandang terus juga gitu. Keluar dari nggak ngantor karena melayani orang tapi lupa sama tim di dalam untuk diperlengkapi juga gitu sih.
Soalnya memang karyawan kita kan kemarin sempat disurvei juga 90% Gen Z dan milenial. Dan rata-rata banyak yang pasangan muda yang baru yang punya anak. Terus produk kita memang kan produk baby. Jadi dan kita juga punya mimpi pengen nantinya kalau udah parenting kelasnya udah kita ini nih materinya bisa untuk klien-klien kita juga, pelanggan-pelanggan kita, tapi kita mulainya dari yang di internal kita dulu gitu. Oke, bagus banget. Nggak banyak yang kepikiran situ sih. Puji Tuhan kita diketemukan dengan ya itu yang bawa materinya, yang materinya kan dari Pak Budi juga, Pak Budi dan teman-temannya gitu. Jadi kita ya banyak banget terbantu sih memang dari KBC komunitas, dari komunitas ya. Iya sih. Dialog mah bagus lah menurut saya. Masih banyak belajar kok. Oke, mungkin lanjut ya kok soal menggali tadi diri sendiri gitu. Nah itu menurut Koko definisi identitas itu kok itu bisa disimpulkan dalam 5 elemen ya yang kita dengar ya kok. Itu ada life role, terus reason for living, ultimate goals. Nah itu Koko bisa ceritain nggak kok soal itu? Oke. Jadi mungkin gini, kita hidup di dalam masa yang penuh dengan perbandingan. Kita buka sosial media aja, kita bisa rasanya kok gue nggak punya nih gitu ya. Orang kan punya nih, kok masih kita kurang nih gitu ya. Seberapa baik kehidupan kita pun kita jadi selalu terjebak di dalam perbandingan. Nah makanya supaya seseorang nggak membandingkan diri, seorang perlu menemukan keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi dia ciptakan buat dirinya sendiri. Ditemukanlah di dalam diri sendiri. Tentu penciptanya Tuhan sudah menaruh semuanya di dalam kehidupan kita, tapi menemukannya adalah urusan kita gitu. Betul. Dan pertanyaan adalah bagaimana caranya kita menemukan identitas itu gitu ya. Nah kalau kita bicara menemukan identitas, sebenarnya ada 5 hal yang perlu kita jawab yang membentuk siapa kita gitu ya, bukan status kita, bukan usia kita, bukan apa pekerjaan kita, bukan apa achievement kita. Yang pertama adalah bicara tentang life role. Life role itu bicara saya itu mau jadi kata apa yang paling represent saya dalam role kehidupan saya. Contoh, saya kalau ngeliat diri saya meyakini diri saya adalah seorang leader. Saya melihat diri saya adalah seorang fighter. Gitu ya. Itu role yang saya yakini dalam kehidupan saya. Ada yang bilang bahwa saya adalah seorang compassionate listener, suka ngedengerin orang. Ada yang merasa saya adalah seorang bridge builder yang membangun hubungan antar manusia. Jadi kita harus menemukan life role-nya kita dulu. Ini penting gitu ya. Nggak ditentukan dari apa kita sekarang, tapi kita mau jadi orang yang seperti apa. Dan by the way, waktu kita menemukan sebuah life role, itu kita pasti akan reflecting ke dalam diri kan. Disitulah prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaannya gini, kalau saya hidup nih dalam kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, kesulitan, kesedihan gitu ya, apa sih alasan terkuat saya mau hidup di dunia ini? Nah ini orang harus jawab. Karena kalau dia nggak bisa jawab dengan yakin, atau mungkin cuma jawaban-jawaban template, ya dia nggak akan menemukan identity gitu ya. Saya alasan mau jadi orang kaya gitu ya. Saya mau membanggakan orang tua, bebas, tetapi semua harus dimulai dari refleksi ke dalam diri. Lalu yang ketiga bicara tentang kalau kita bisa mencapai satu aja tujuan hidup yang paling fulfilling buat kita. Apa sih tujuan hidup yang kamu mau capai? Yang membuat kamu kalau kamu nanti istilahnya dipanggil Tuhan nih, kamu ngerasa bahwa ya udahlah, gak apa-apa, I'm fulfilled. Apa ada satu gitu ya. Terus yang keempat adalah bicara tentang apa sih prinsip hidup yang saya yakini dalam kehidupan saya. Karakter apa yang saya itu mau hidupi dan dikenal orang saya tuh menghidupinya dan menjadi satu reputasi dalam kehidupan saya. Itu karakter apa gitu. Prinsip apa ya. Dan yang terakhir adalah bicara tentang legacy. Saya tuh mau ninggalin apa sih di dalam kehidupan saya nanti. At the end, pada saat saya udah gak ada lagi, apa yang orang tuh akan rasakan dalam kehidupan saya, apa yang orang pelajari dari kehidupan saya. Nah kalau kita gabungin semua jawaban itu, sebenarnya itu akan menjadikan sebuah statement yang merupakan adalah meaningful life statement. Nah kalau kita udah bisa create begitu tuh, kita udah ngomongin siapa saya, kita udah ngomongin saya mau kemana, saya mau ninggalin apa yang saya perlu bangun hari ini. Itu dan dalam satu konsep. Nah karena orang nggak dibiasakan membangun konsep ini gitu ya, makanya banyak orang nggak ngerti siapa saya gitu. Kayak kira itu sih Sylvie sama Nom. Dan itu butuh waktu ya kok ya, panjang. Maksudnya kalau aku dengar dari gitu, aku pun misalnya kayak tadi mungkin life role gitu ya, aku tiba-tiba langsung kepikiran MacGyver gitu ya. Kepikiran MacGyver, tapi dengan pertanyaan selanjutnya itu kayak nggak bisa langsung ditemukan dalam 1 jam gitu ya, kayak butuh proses untuk melakukannya. Nah kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan kok untuk nemuin proses itu, dan sambil jalan tuh mesti ngapain nih kok? Oke.
Sebenarnya ada dua hal ya untuk kita melakukan ini. Yang pertama adalah self explore. Lakukan hal-hal yang seringkali kita takutkan. Oke. Itu yang pertama, karena seringkali identitas kita ditemukan dalam hal-hal yang seringkali kita nggak mau hadapin. Itu penting, ketidaknyamanan kita, ketakutan kita, gitu ya. Nah itu explore ke hal-hal yang tidak nyaman, itu yang pertama. Yang kedua adalah masuk ke dalam diri sendiri. Jadi mencoba memahami dari apa yang saya alami, saya ini menemukan saya siapa sih, gitu ya. Tapi dalam konteks yang positif. Jadi bukan karena saya coba ini, contoh saya nggak suka public speaking, tapi saya cobain ternyata gagal, and then saya jadinya menjelekkan diri sendiri. Bukan dalam konteks itu, gitu ya. Tapi dalam konteksnya adalah saya mau nyobain hal yang saya takutkan dan saya bisa grow, mengalahkan rasa takut saya dan menemukan saya di dalam keberanian saya di dalam kondisi tersebut. Jadi self exploration sama self reflection. Nah dua hal itu kalau kita lakukan secara positif, seseorang akan lebih kenal akan dirinya sendiri. Itu sih kira-kira. Iya. Dan ketika udah connected itu ya kok ya sama diri kita sendiri. Betul. Hasil apa tuh ya kok? Dalam mungkin Koko bisa sharing juga. Tadi kan mungkin udah cerita sebagian hasil apa lagi yang bisa kita dapetin ya ketika udah connect sama diri sendiri. Yang wow gitu kok. Yes. Yang udah pasti adalah kita punya satu keyakinan yang teguh bahwa kita siapa di dunia ini, gitu. Sehingga apa kata orang, apa yang situasi tunjukkan sama kita, ini tidak menjadi satu hal yang tiba-tiba menghancurkan identitas ya. Jadi ibarat kita punya benteng gitu. Ibarat kalau kita diserang gitu ya, dipanah, ditembak gitu ya, ini ada benteng gitu. Nah membuat kita sehingga pertama kita punya keyakinan yang teguh, yang kedua kita jadi punya ketenangan. Kita punya tempat berdiri, fondasi itu berdiri. Kita punya tempat untuk merasa aman dan nyaman terhadap diri sendiri. Masalahnya banyak orang tuh mencari kenyamanan di luar sana kan. Oh saya butuh rasa aman nih, makanya cari teman, ya kan? Atau misalnya contoh, kalau saya merasa nggak aman, saya butuh nih kecanduan tertentu dengan gadget lah, dengan minuman lah, gitu ya, dengan apapun juga. Nah akibatnya membuat kita jadi merasa nggak perlu harus membuktikan diri kepada siapapun, dan kita juga merasa peaceful dengan diri sendiri gitu. Nah ini yang sebenarnya kita akan dapetin, dan ini harganya mahal sekali karena banyak orang constantly berpikir apalagi di Jakarta yang harus hidupnya kita harus lebih gitu ya. Nah itu yang jadi tantangan sih, gitu. Oke. Wah banyak banget insight ya yang didapat ya. Aku pribadi juga banyak banget. Nah kok mungkin penasaran nih kan. Live Talk Asia sendiri, Koko punya mimpi pengen menjangkau dari 100.000 ke 500.000 anak muda ya, untuk menjadi world class leader. Nah mungkin bisa ceritain nggak kok, kenapa sih Koko punya mimpi itu, dan apa sih yang ngebedain world class leader sama pemimpin pada umumnya gitu? Oke. Jadi kalau kita ngomong kenapa world class leaders itu, simpelnya gini sih. World class leaders adalah orang-orang yang istilahnya kemanapun dia berada, mau ke negara manapun juga, dia bisa leading, dia bisa memimpin, merepresentasikan dirinya secara baik gitu ya, making decision secara baik dengan standar dunia. Katakan dimanapun dia berada, dia bisa do something, creating something, dimanapun dia dilepas. Idenya adalah kita nggak mau jadi generasi kita jadi anak-anak biasa gitu ya, cuma sekedar ya udah deh mimpin karena jabatan, mimpin karena ya udah dikasih, mau nggak mau sih nggak ada yang mimpin, ya udah kamu memimpin gitu ya. Kita nggak mau jadi orang-orang yang menghasilkan generasi yang seperti itu. Gitu sih. Jadi kita mau menghasilkan anak-anak muda itu ya kemanapun kamu berada, ada masalah you can solve it. Kemanapun kamu dengan resource yang sangat terbatas, kamu bisa menemukan peluang. Kamu bisa creating something berupa solusi, legacy untuk dunia yang lebih baik. Sebenarnya pada dasarnya itu. Dan kenapa fokus kita kepada pemimpin? Karena sebenarnya gini, kita merasa pemimpin kan berbicara tentang pengaruh, berbicara tentang dia menggerakkan orang gitu ya. Kita berpikir dengan melahirkan kualitas pemimpin yang berkualitas gitu ya, kita melihat bahwa generasi akan datang akan menghasilkan dengan satu perubahan yang lebih luar biasa. Itu sebenarnya kenapa pemimpin menjadi sebuah langkah strategi kita sih. Itu sih. Dan aku jadi kepikiran kan 2045 katanya masa emasnya Indonesia ya, mencapai titik demografi di mana jumlah anak muda yang produktifnya itu kan tertinggi gitu dibanding populasi lainnya. Jadi ini mungkin nyambung ya kok sama itu
gitu. Jadi luar biasa banget ya. Maksudnya mimpi Koko tuh punya hati buat anak muda, dan sebelum dia jadi pemimpin ya dia harus bisa mengenal dirinya sendiri dulu itu ya kok. Sesuai dengan tadi yang 6P dan sebagainya gitu. Begitu dia bisa mengenal diri sendiri, baru bisa akhirnya dia bisa jadi pemimpin dan bisa memberkati lebih banyak anak-anak muda lagi di sekitarnya ya. Yes. Wow, ini satu mimpi yang sangat luar biasa dan sangat apa ya? Kalau aku bilang pasti akan membantu banyak anak muda di luar sana gitu. Amin. Kita juga value kita kan juga membangun generasi dan bangsa ya untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi ya memang penting banget ya untuk kita, apalagi anak-anak Indonesia ini kan sebenarnya potensinya luar biasa banget nih kok ya gitu. Betul Jadi banget. apalagi pas kita keluar juga berkaryanya juga di luar ternyata wow banget gitu kan. Betul. Dan sayang sekali kalau di Indonesia kita nggak bisa temukan itu dan bangun itu ya dari teman-teman gitu. Dan mungkin terakhir nih kok, kan Koko punya value get connected with yourself. Nah, Koko punya pesan khusus apa nggak nih buat teman-teman atau buat yang mendengarkan podcast ini ya? Oke. Ya. Saya ngomong ke teman-teman semua di sini ya. Jadi seringkali kita selalu mencari hal-hal di luar untuk menjadikan siapa kita. Tapi sebenarnya segala sesuatu itu sudah ada di dalam kita. Kita perlu punya telinga untuk mendengar, memahami diri kita. Karena sebenarnya dengan memahami dan mengenal diri kita yang lebih dalam, kita baru akan melahirkan potensi-potensi yang terpoles, mimpi-mimpi yang akan lahir, dan juga harapan-harapan yang akan bangkit. Jadi teman-teman yang belum menemukan identitasmu, temukanlah siapa dirimu, karena harta karunia sudah ada di dalam kamu. Gitu sih kira-kira. Mantap. Oke, thank you banget kok buat sharingnya hari ini ya. Sama-sama. Aku belajar banyak banget dan semakin disemangati juga betul. gitu ya, bahwa ya salah satunya kita juga pemimpin yang kita jangan lupa nih untuk membangun generasi muda khususnya di bangsa Indonesia ini. Thank you banget. Semoga kita semakin semangat ya. Betul. Thank you kok buat waktunya dan buat hatinya juga ya gitu. Semoga Koko bisa memberkati lebih banyak anak muda lagi. Amin. Oke. Hai, gue Albert Ekmon, dan hari ini pastikan kita semua stay tune di sini bersama kita semua di Banyak Cerita Banyak.